Pupuk selanjutnya atau bisa dikatakan pupuk susulan, yaitu pada umur 30 HST kita bisa memakai pupuk NPK Grower 15920 plus TE di mix dengan pupuk Karate plus Boroni. Oke. Dan kemudian ada susulan lagi pada umur 50 HST, yaitu dengan memakai pupuk subur kali butir 300 kg per hektar dan pupuk Karate plus Boroninya 100 kg per hektar. Halo sahabat Mutiara, jumpa lagi pada sesi Q&A ya. Dimana pada sesi ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah sahabat Mutiara semua ajukan di berbagai media sosial kami ya. Jangan lupa untuk sahabat Mutiara semua untuk like video ini dan subscribe channel NPK Mutiara TV. Dan jangan lupa pentung tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video edukasi kami yang lain. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama, yaitu dari @farmersboy yang menanyakan, kalau kelapa sering berjatuhan padahal belum tua, itu kekurangan unsur hara apa gitu ya. Nah, kemungkinan besar yang dominan adalah apabila terjadi kerontokan buah, itu adalah kekurangan unsur hara kalsium dan unsur hara mikroboron ya. Jadi kalsium ini fungsinya untuk memperkuat dinding sel. Apabila kekurangan kalsium maka sel-sel yang terbentuk juga kurang kuat, sehingga apabila terjadi perubahan cuaca atau yang mendadak itu bisa mengakibatkan kerontokan juga. Nah, satu lagi adalah kekurangan unsur hara boron ya, di mana boron ini berperan terhadap tingkat kesuburan bunga yang terbentuk, sehingga apabila boron ini tidak cukup ya pada saat membutuhkan bunga, maka bunga yang akan jadi itu dia kurang subur. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari @banu ya. Bang, tolong bantuannya bagaimana cara membasmi kutu wijen ya. Durian saya 60 batang semua terserang dan banyak yang rontok bahkan hampir mati. Sudah dilakukan penyemprotan tapi juga datang lagi. Oke. Nah, sebenarnya ini kita bahasnya tentang nutrisi tanaman ya, tapi untuk sharing aja bahwa memang di durian ini salah satu hama yang sering menyerang adalah yang disebut sebagai hama kutu wijen. Ini terutama terjadi pada daun-daun yang tua. Nah, dengan munculnya kutu wijen ini juga akan merangsang juga datangnya penyakit yang lain, yaitu biasanya juga ada jamurnya. Oke, bisa dicoba dengan yang perlakuan pertama, yaitu dengan memotong bagian jaringan tanaman yang terkena serangan, kemudian dikumpulkan dan dibakar ya, supaya juga tidak kembali lagi menularkan pada jaringan tanaman yang sehat. Nah, untuk pengendaliannya, pencegahannya itu bisa dilakukan penyemprotan insektisida berbahan aktif Profenofos, tapi dimix dengan fungisida berbahan aktif Propinep ya. Di pasaran silakan pilih dengan bahan aktif tersebut. Oke, selanjutnya dari @putraleo55 yang menanyakan, kalau sudah dipupuk tapi pertumbuhan lambat, apakah berarti pH tanahnya yang bermasalah? Oke. Jadi mungkin banyak faktor ya, tapi apa yang tadi diungkapkan itu adalah ya besar kemungkinannya juga. Jadi apabila kita akan melakukan pemupukan, alangkah lebih baik kita tes dulu, kita lebih tahu dahulu berapa
tingkat pH tanah di lahan kita, ya. Untuk kisaran pH yang normal atau dikatakan bagus itu adalah 5,5 sampai 7, ya. Di mana pada kisaran pH tersebut unsur hara dalam bentuk tersedia sehingga tanaman bisa menyerap dengan maksimal. Oke. Apabila di bawah kisaran pH tersebut di bawah 5,5, bisa dikatakan bahwa lahan tersebut adalah tanah asam, ya, sehingga perlu kita lakukan pemberian pupuk pembenah tanah, yaitu ya berupa kapur dolomit, ya. Jadi pembenah tanah bisa pakai dolomit atau kaptan supaya secara kimiawi pH tanahnya itu juga akan naik, ya, dan akan berakibat tersedianya unsur hara bagi tanaman. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Edward Sihombing. Pak, saya menanam kentang dengan pupuk dasar NPK Mutiara sama kompos. Untuk pemupukan selanjutnya kita pakai pupuk apa lagi? Nah, pupuk selanjutnya atau bisa dikatakan pupuk susulan, yaitu pada umur 30 HST kita bisa memakai pupuk NPK Grower 15-9-20 plus TE dimix dengan pupuk karate plus boroni. Oke. Untuk per hektarnya bisa dipakai dengan dosis NPK Growernya 300 kg per hektar dan karate plus boroninya 100 kg per hektar. Dan kemudian ada susulan lagi pada umur 50 HST, yaitu dengan memakai pupuk subur kali butir 300 kg per hektar dan pupuk karate plus boroninya 100 kg per hektar. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Edhari Arself, ya. Pupuk perangsang pembungaan jeruk baik ditabur maupun disemprot apa ya? Nah, untuk merangsang pembungaan sendiri, tanaman butuh unsur hara yang dominan adalah unsur hara fosfat yang dibutuhkan. Nah, maka kita sesuaikan pemberian pupuknya yang mengandung pupuk fosfat tinggi. Untuk yang ditabur, sahabat mutiara semua bisa memakai pupuk TSP Merauke 46, ya, Merauke TSP 46, ya, atau bisa juga dengan pupuk NPK profesional 92525, ya. Di situ kadar P-nya tinggi. Nah, sedangkan untuk yang foliar bisa memakai pupuk Merauke MKP, terus profit merah yaitu 15-30-15 1,4 MKO plus TE dan juga profit maxi, ya, di mana kandungannya adalah 6,2738 plus TE. Oke. Jadi silakan dikondisikan dengan ketersediaan pupuk yang ada di areanya, ya. Yang dimana intinya adalah untuk merangsang pembungaan itu dibutuhkan unsur fosfat yang cukup, ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ednawir Awi. Untuk memperbesar batang pada daun bawang memakai pupuk apa? Oke. Jadi ini untuk bawang merah atau bawang daun, ya. Nah, oke lah. Yang intinya untuk memperbesar batang, ya. Jadi sebenarnya di bawang merah, di bawang ini dia tidak memiliki batang, ya. Jadi hanya batang semu saja. Oke. Unsur yang dominan untuk membantu memperbesar batang yaitu kita butuhkan unsur yang mengandung kalium dan juga unsur hara mikro yang cukup. Nah, jadi untuk pupuk yang tepat, yang pas, kita bisa memakai pupuk NPK Mutiara Grower 15-9-20 plus TE, ya, di mana TE-nya ini adalah tersier elemen, di mana sudah
mengandung kelengkapan unsur hara mikro. Ya. Nah, kalau untuk foliernya bisa juga memakai pupuk Merauke Kali Nitra, tapi kita mix dengan pupuk Merauke Vitoflex sebagai penyedia unsur hara mikro. Nah, kalau untuk semprot ya, itu kita pakai dosis Merauke Kali Nitranya 2-3 gram per liter atau 3 sendok makan per tangki 15-20 liter ya. Dengan ditambah Merauke Vitoflex-nya cukup 1 saset saja atau 2,5 gram untuk per tangkinya. Oke sahabat mutiara, demikian sesi Q&A kali ini. Semoga kita bisa jumpa lagi di sesi Q&A yang berikutnya ya. Salam mutiara.